Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif atau Muhammad Afriza Rafif Caksono. Ini dari kelompok 6 kelas 7E. Ini mau membuat video tentang presentasi. Jadinya ini kelompok 6 itu ada 4 orang, yaitu saya atau Muhammad Afriza Rafif Caksono dipanggil Rafif. Yang kedua Maulina Aisyah Natasha atau dipanggil Tasya. Yang ketiga itu tuh Muhammad Safetio Pambudi Wibowo, panggilannya Tio, dan Laras itu panggilannya Laras. Oke, ini adalah berjudul anti korupsi. Ini untuk yang slide pertama ini itu tentang yang nanti bakalan dijelaskan yang pertama. Oke, ini yang pertama ini tuh yang negara ini. Yang untuk yang kedua yang ini adalah yang ini, yang masyarakat. Yang ketiga tuh yang ini, yang nasional kompas ini. Itu tuh yang ini ya. Oke, yang pertama negara, kasus Pelindo 2. Terdakwa Erjelino, tanggal Senin 9 Agustus 2021. Tempat Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian, kasus berawal ketika April 2009 PT Pelindo 2 melakukan pengadaan kontainer kren dan merubah spesifikasi dari kren bekas menjadi new single lift QCC atau single lift baru kapasitas 40 ton melalui mekanisme pelelangan untuk Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Pontianak. Jaksa mengatakan saat proses pelelangan awalnya tidak ada peserta yang memenuhi syarat. Namun ketika dilakukan pelelangan ulang, PT Pelindo 2 langsung menunjuk PT Barata Indonesia untuk menjalani proyek itu. Kemudian pada Desember 2009, Erjelino, kata jaksa, bertemu dengan Tao selaku engineer HDHM dan Julia Zhu selaku penerjemah di PT Pelindo 2. Pertemuan dengan Tao saat itu dilakukan ketika PT Pelindo 2 sedang negosiasi harga dengan PT Barata Indonesia terkait proyek GTC. Setelah Tao datang, Erjelino memerintah Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo 2, Ferial di Noerland, untuk mendampingi Tao survei ke Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, dan Jambi. Jaksa menilai perbuatan Erjelino ini bertentangan dengan hukum. Oke, ini untuk yang negara, untuk kasus Pelindo 2. Oke, ini yang kedua tentang masyarakat. Ini bukan kasus perilaku koruptif yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Terdakwanya RT RW Kades Lurah, tanggal Senin 22 Februari 2016. Ini saat beritanya di-update di artikelnya. Tempat di masyarakat. Kejadian, Badan Pusat Statistik BPS merilis hasil survei perilaku anti korupsi SPAK di Jakarta Senin 22 tanggal bulan 2 2016. Terdapat beberapa indikator kebiasaan atau perilaku di masyarakat yang menjurus pada perilaku koruptif. Indikator tersebut dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu lingkup keluarga, lingkup komunitas, dan lingkup publik. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menyebutkan pemberian uang oleh masyarakat kepada tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat masih sering dilakukan, bahwa hanya 32% masyarakat yang menilai pemberian uang atau barang kepada tokoh-tokoh tersebut ketika satu keluarga melaksanakan hajatan adalah hal tidak wajar, sedangkan sisanya menganggap pemberian tersebut wajar. Ini untuk yang masyarakat. Untuk yang ketiga adalah kasus korupsi dana bansos. Terdakwa Juliari Batubara, tanggal 23 bulan ke-8 2021. Tempat bansos untuk wilayah Jabodetabek. Kejadian, pada 6 Desember 2021, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain itu, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian Im, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Ini untuk yang negara ini yang nomor 1.
Untuk yang sekarang nomor 3A. Terdakwa melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong CV Watsineri Science and Technology Group CO Ltd HDHM Cina $1.997.740 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara CP PT Pelindo 2 Persero sebesar $1.997.740 ucap jaksa KPK Wawan Yusnarwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Jalan Bungur Besaraya Jakarta Pusat Senin. Ini untuk yang ini ya, yang awal kasus Pelindo ini. Dan yang 3B adalah pemberian uang atau barang juga kerap diberikan jelang hari raya keagamaan. 46% tak hanya pada tokoh-tokoh agama, pemberian juga diberikan kepada pejabat setempat RT, RW, Kades, Lurah. Ini untuk yang masyarakat yang ini. Untuk yang 3C, menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penenangan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Ini untuk yang ini. Oke, sekarang masuk ke slide 9, yaitu yang 4A. Akibat perbuatan RJ Lino itu, jaksa juga menyebut negara merugi $1.997.740 kerugian dihitung dari pemeliharaan dan pengadaan 3 unit QCC. Ini untuk yang ini. Untuk yang ini. Dan yang 4B, akibat kerap terjadinya korupsi di lingkungan masyarakat, warga menjadi terbiasa dengan korupsi masyarakat dengan menjadikan hal yang biasa. Ini untuk yang masyarakat yang ini. Oke, yang 4C. Akibat perbuatan korupsi dari pemerintah, masyarakat menjadi semakin ragu karena sedikit-sedikit selalu dibansos yang diberi selalu dikorupsi. Ini untuk yang negara ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke slide 12. Pengertian dari korupsi. Korupsi atau mencuri yang bermakna mencuri adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari kolusi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara. Oke, ini untuk yang pengertian dari nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuan. Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oke, ini lanjut ke slide 16. Itu pasal tentang korupsi. Pasal, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan denda. Ya ini, nomor 7. Dari 3 artikel yang kamu temukan termasuk dalam korupsi yang mana? A. Kasus Pelindo 2 termasuk korupsi benturan kepentingan dalam penggadaan. B. Kasus perilaku koruptif yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat termasuk korupsi pemerasan. Yang C. Kasus korupsi dana bansos termasuk korupsi suap menyuap. Oke, mungkin itu seperti itu aja dulu dari kami kelompok 6. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.